Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Martia Yahya, NIM 18231078 dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai sifat bahan. Sifat bahan ada 5. Yang pertama, bahan serat. Yang kedua, bahan karet. Yang ketiga, bahan tanah liat dan keramik. Yang keempat, bahan gelas. Yang kelima, bahan kayu. Kalau kita perhatikan, berbagai benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga ada yang terbuat dari bahan logam dan non-logam. Bahan logam dapat dibedakan lagi menjadi bahan logam besi dan non-besi. Logam besi merupakan logam yang mengandung besi sebagai unsur utamanya. Contohnya, mesin kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Logam non-besi merupakan bahan yang mengandung sedikit atau tanpa besi. Contohnya, aluminium untuk peralatan masak, tembaga untuk alat-alat listrik, dan nikel untuk bahan campuran uang logam. Baju dan pensil juga terbuat dari bahan non-logam. Bahan non-logam dibedakan menjadi polimer, keramik, gelas, bahan biologi atau biomaterial, dan sebagainya. Polimer tersusun dari golongan beberapa monomer. Monomer adalah kelompok kecil molekul yang dapat dirangkai menjadi polimer. Salah satu contoh monomer adalah molekul glukosa. Ketika monomer-monomer glukosa bersatu akan dapat terbentuk selulosa. Dengan demikian, selulosa adalah polimer. Pernahkah kita membandingkan antara kain dengan plastik? Kedua bahan tersebut merupakan polimer. Kain katun terbuat dari kapas sehingga digolongkan ke dalam polimer alami, sedangkan plastik dihasilkan melalui sintesis kimia sehingga digolongkan ke dalam polimer sintetis. Barang yang ada di sekitar kita juga ada yang terbuat dari keramik. Keramik adalah barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, genteng, porselen, dan sebagainya. Selain berbagai benda yang telah saya sebutkan tadi, kita juga menemukan benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari gelas maupun dari kayu. Selanjutnya yaitu yang pertama, kita masuk materi sifat bahan, yaitu bahan serat. Bahan serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Bahan penyusun serat terdiri atas 2. Yang pertama, serat alami atau polimer alami. Yang kedua yaitu serat sintetis atau polimer sintetis. Serat alami atau polimer alami diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat tumbuhan contohnya kapas, kapuk, dan rami. Serat hewan contohnya rambut domba dan kepompong ulat sutra. Serat protein contohnya wol dan sutra. Serat sintetis atau polimer sintetis yaitu serat yang dibuat oleh manusia. Bahan dasarnya tidak tersedia secara langsung dari alam. Contohnya, kain yang terbuat dari serat sintetis adalah rayon, polyester, dakron, dan nilon. Pemanfaatan tekstil dari berbagai macam serat didasarkan pada ciri-ciri seratnya. Yang pertama, kehalusan. Yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, daya serap. Yang keempat, kemuluran atau elastisitas. Tahukah teman-teman, mengapa orang Indonesia lebih suka memakai baju dari kain katun, linen, dan sutra, sedangkan penduduk di negara subtropis lebih suka memakai baju dari wol? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan teman-teman dapatkan dari materi selanjutnya, yaitu bisa kita melihat ciri-ciri dan bagaimana keunggulan dari bahan tersebut. Sekian materi dari saya. Terima kasih.
Baiklah, perkenalkan nama saya Citra Wulansari. Saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri dari bahan yang berasal dari serat. Yang pertama yaitu kita masuk kepada ciri-ciri bahan tekstil dari selulosa atau kapas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ciri-cirinya yaitu yang pertama bahan terasa dingin, sedikit kaku, dan mudah kusut, dan mudah menyerap keringat, serta rentan terhadap jamur. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri serat linen. Nah, biasanya serat linen ini terbuat dari tumbuhan dan digunakan untuk membuat pakaian. Contoh dari serat linen ini yaitu lebih halus, lebih kuat, berkilau lembut, kurang elastis, tetapi mudah kusut dan tidak setrika panas serta mudah terbakar, dan baunya itu seperti kertas terbakar. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri serat sutra. Serat sutra ini berasal dari kepompong. Dan ciri-cirinya yaitu serat sutra ini memiliki daya tarik seperti berkilau dan sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi dan tetapi kurang tahan terhadap sinar matahari. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri serat wool. Biasanya serat wool ini berasal dari bulu domba atau bulu kambing. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, serat wool ini kuat tetapi tidak berkilau dan keriting, kekenyalannya tinggi dan elastisitas tinggi, penahan panas yang baik, serta tahan terhadap jamur dan bakteri. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri serat asbes. Nah, asbes ini berasal dari mineral-mineral berbentuk serat halus yang terjadi secara alami. Serat asbes ini memiliki ciri-ciri kekuatan tariknya yang tinggi, tetapi daya mulurnya sangat rendah, hanya sedikit menyerap air, dan sangat tahan panas dan api. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri serat nilon. Serat nilon ini memiliki ciri-ciri sangat kuat, ringan dan berkilau, elastisitas sangat kuat, tidak mudah kusut, dan tahan terhadap serangan jamur dan bakteri. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri serat polyester, yaitu memiliki elastisitas tinggi, tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, dan tahan suhu tinggi, serta daya serap air yang rendah dan tahan terhadap jamur. Baiklah, hanya sekian materi dari saya. Baiklah, saya Tri Wahyuningsi 18231095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya, yaitu yang kedua, bahan karet. Dan karet sintetis terbuat dari bahan baku yang berasal dari minyak bumi, batu bara, minyak, gas alam, dan asetilén. Secara kimiawi, karet adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan polimer alam hasil penggumpalan lateks dan merupakan makromolekul polisoprena, yang mana karet sintetis ini dapat diubah susunannya sehingga diperoleh sifat yang sesuai dengan kegunaannya. Karet sintetis memiliki banyak jenis. Berikut beberapa jenis dari karet sintetis itu. Yang pertama, NBR atau nitrile butadiene rubber, yang digunakan untuk pembuatan pipa karet untuk bensin dan minyak. CR atau chloroprene rubber, yang mana digunakan sebagai bahan pipa karet, pembungkus kabel, sel, gaskot, dan sabuk pengangkut. Dan yang ketiga itu IIR atau isobutene isoprene rubber, yang mana digunakan untuk ban bermotor, pembalut, kawat listrik, pelapis bagian dalam tangki, tempat penyimpanan lemak dan minyak. Dan yang ketiga, kita masuk kepada pembahasan bahan tanah liat dan keramik. Tanah liat merupakan bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan keramik. Secara kimiawi, tanah liat termasuk hidrosilikat alumina, yang mana sifat fisik tanah liat itu yaitu plastis bila keadaan basah, keras bila kering, dan bila dibakar menjadi padat dan kuat. Secara umum, barang-barang yang dibuat dari tanah liat dinamakan keramik. Namun, saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Keramik dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keramik tradisional dan yang bahan bakunya dari tanah liat, dan keramik halus atau keramik teknik yang bahan bakunya dari oksida logam atau logam, seperti oksida logam A12O3, ZnO2, dan lainnya. Keramik halus ini penggunaannya sebagai elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis. Berikut beberapa contoh produk yang terbuat dari bahan baku tanah liat, yaitu
batu bata merah, genting, lubang angin-angin hiasan genting merupakan jenis produk terakota atau tembakar. Dan yang kedua, kendi, gentong, cobek, tutup pembungkus. Ini dari tanah liat merupakan jenis produk gerabah. Dan mangkuk sayur, piring, cangkir, tatakan, dan teko merupakan produk jenis keramik. Dan tanah liat menjadi bahan utama dari produk gerabah. Selain produk gerabah, tanah liat juga dapat dibuat menjadi bahan pembuat keramik. Kita masuk kepada teknik pembuatan keramik. Yang pertama itu teknik pembuatan dengan tangan langsung atau hand building, yang mana teknik ini langsung dilakukan dengan tangan tanpa ada alat bantu. Yang kedua, teknik putar atau throwing. Yang ketiga, teknik cetak atau casting. Saya akan menjelaskan contoh produk yang terbuat dari bahan baku tanah liat. Yang pertama itu batu bata merah, genting. Yang kedua, kendi, mangkuk sayur, tegel, perlengkapan sanitar, dan instalator listrik atau jenis porselen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rahmi, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu bahan gelas. Nah, gelas merupakan benda yang padat dan strukturnya berbeda dari keramik. Nah, gelas merupakan senyawa kimia dengan susunan yang kompleks yang diperoleh dari pembekuan lelehan melalui pendinginan. Bahan baku pembuatan kaca ada 2 kelompok, yaitu yang pertama, bahan yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar yang meliputi silika, soda abu, batu kapur, dan pecahan gelas atau kalet. Nah, dan yang kedua, bahan yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, meliputi natrium sulfat, natrium bikroma, selenium, arang, dan pasir silika. Nah, gelas aman digunakan sebagai kemasan karena memiliki beberapa sifat unggul. Nah, yang pertama, kedap terhadap air, gas, dan bau-bauan dan mikroorganisme. Yang kedua, tidak dapat bereaksi dengan barang-barang yang dikemas atau bahan kimia. Contohnya bahan kimia. Nah, yang ketiga, dapat didaur ulang. Nah, yang keempat, dapat ditutup kembali setelah digunakan. Nah, yang kelima, tembus pandang sehingga isinya dapat dilihat. Nah, yang keenam, memberikan nilai tambahan bagi suatu produk, contohnya nilai estetika. Nah, yang ketujuh, kaku dan kuat sehingga dapat ditumpuk tanpa mengalami kerusakan. Nah, yang kedelapan, gelas dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang tanpa mengalami kerusakan. Setiap kaca memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Nah, salah satu fisik kaca adalah densitas atau kepadatannya adalah massa per satuan volume, yang dengan rumus V sama dengan M per V, di mana V adalah massa jenis benda, M adalah massa benda, dan V adalah volume benda. Nah, karena jenis kaca yang berbeda mengandung kombinasi oksida logam yang berbeda, mereka memiliki kepadatan yang berbeda. Nah, kepadatan tetap konstan, tidak peduli berapa ukuran substansinya. Masuk ke materi yang kelima, yaitu bahan kayu. Nah, pada umumnya kayu yang digunakan sebagai bahan untuk berbagai keperluan itu diperoleh dari kelompok tumbuhan yang berkayu atau biasa disebut dengan lignoses. Nah, kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari peralatan masak seperti sendok kayu, perabot, meja atau kursi, bahan bangunan seperti pintu dan jendela, bahan pembuatan kertas, dan alat transportasi seperti perahu, dan masih banyak lagi. Nah, kayu juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hiasan rumah tangga, aksesoris, dan cenderamata. Nah, kayu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kenapa? Karena mengandung komponen penting seperti selulosa, lignit, dan senyawa ekstraktif. Nah, selulosa merupakan senyawa polimer turunan dari glukosa dan dapat mencapai 70% dari berat kayu.
Nah, selulosa merupakan bahan utama dalam pembuatan kertas dan tekstil. Nah, lignin merupakan komponen pembentuk kayu yang meliputi 18 sampai 28% berat kayu. Secara kimiawi, kayu keras dan kayu lunak dibedakan pada jumlah dan jenis lignin yang terkandung di dalamnya. Nah, senyawa ekstraktif dapat berupa zat warna, getah, resin, lilin, dan lainnya, yang jumlah dan jenisnya tergantung dari spesies pohonnya. Nah, masuk ke sifat kayu. Yang pertama ada bobot dan berat jenis. Bobot suatu jenis kayu tergantung pada zat kayu, jumlah pori, zat ekstraktif, dan kadar airnya. Bobot kayu juga ditunjukkan dengan berat jenis kayu dan dipakai sebagai patokan kualitas kayu. Nah, yang kedua, keawetan. Nah, keawetan adalah daya tahan kayu terhadap serangan hama dan penyakit perusak kayu, misalnya serangga dan jamur. Nah, keawetan kayu disebabkan oleh kandungan senyawa ekstraktif yang ada di dalam kayu. Nah, kayu jati contohnya memiliki senyawa ekstraktif tektokuinon dan kayu ulin mengandung silika. Sifat yang ketiga ada warna. Kayu yang beraneka warna macamnya disebabkan oleh zat pengisi warna dalam kayu yang berbeda-beda pula. Nah, warna kayu juga dipengaruhi oleh posisinya dalam batang, umur pohon, dan lingkungannya. Nah, kayu dari pohon yang tua warnanya akan lebih gelap daripada kayu yang jenisnya lebih muda. Meskipun jenisnya sama, tapi kayu kering warnanya berbeda dari kayu yang basah. Sifat yang keempat ada tekstur. Nah, tekstur adalah ukuran relatif serat kayu yang teksturnya kasar, sedang, dan halus. Nah, arah serat adalah alur-alur yang terdapat dalam permukaan kayu terhadap sumbu batang. Nah, arah serat dapat dibedakan menjadi serat lurus, serat berpadu, serat berombak, dan serat berpilin, dan serat diagonal atau serat miring. Sifat yang kelima ada kesan raba. Nah, kesan raba adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba permukaan kayu, seperti kasar, halus, licin, dingin, berminyak, dan lain-lainnya. Nah, kesan raba pada tiap jenis kayu itu berbeda-beda tergantung dari tekstur kayu, kadar air, dan kadar zat ekstraktif. Sifat keenam ada bau dan rasa. Nah, bau dan rasa kayu akan mudah hilang apabila kayu tersebut berada lama di udara yang terbuka. Nah, beberapa jenis kayu mempunyai bau yang merangsang. Untuk menyatakan bau kayu tersebut, sering digunakan bau sesuatu yang umum dikenal. Misalnya, bau bawang itu bau dari kayu kulim, dan bau zat penyamak bau dari kayu jati. Sifat yang ketujuh ada nilai dekoratif. Nah, nilai dekoratif ini berhubungan dengan keindahan. Nah, nilai dekoratif kayu tergantung pada pola penyebaran warnanya, arah serat, tekstur, dan permunculan pola-pola tertentu. Sifat yang kedelapan ada kekerasan atau densitas. Nah, kekerasan kayu berhubungan langsung dengan bobot kayu. Nah, kayu yang keras juga termasuk kayu yang berat. Nah, kayu yang ringan termasuk kayu yang jenisnya lunak. Nah, berdasarkan kekerasan kayu digolongkan menjadi dua, yaitu kayu lunak softwood dan kayu keras hardwood. Nah, kayu lunak yaitu kayu yang berasal dari tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus. Nah, ciri fisik kayu lunak itu mempunyai lubang pori yang besar. Nah, kayu keras berasal dari tumbuhan yang daunnya lebar, misalnya pohon jati dan mahoni. Nah, ciri fisik dari kayu keras adalah serat kayunya berbentuk bulat telur atau spiral, dan ikatan-ikatan antar porinya itu lebih kuat. Densitas diukur dalam satuan kilogram per meter kubik. Rata-rata densitas kayu yang ada adalah sekitar 320 sampai 720 kg per meter kubik. Ada beberapa jenis kayu yang lunak sehingga
160 kg per meter kubik. Yang paling tinggi kekerasan kayu yaitu berada pada level 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk mengukur densitas kayu yaitu sama dengan berat per volume. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, pada bahan tanah liat. Manfaat tanah liat untuk kesehatan: yang pertama, dapat digunakan sebagai lulur atau masker tubuh alami karena mengandung zat baik yang bermanfaat untuk kulit. Yang kedua, dapat menyehatkan pencernaan karena memiliki kandungan alami seperti kaolin dan zat yang berbentuk seperti spong yang dapat membersihkan racun jahat bernama aflatoksin. Manfaat kaolin pada tanah liat juga bisa digunakan untuk mengobati diare, menguatkan pencernaan, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, detoksifikasi tubuh. Mengandung muatan listrik negatif untuk menangkal racun dari tubuh. Yang keempat, pemurni air. Tanah liat berbentonit dapat membantu mengurangi racun yang terdapat dalam makanan ataupun lingkungan. Yang kelima, dapat menyembuhkan luka serta menyamarkan bekas luka, dapat diatasi dengan mudah menggunakan tanah liat. Yang keenam, mencegah infeksi karena mengandung zat positif. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, dapat bermanfaat untuk mencegah dan mengobati kanker. Tanah liat bersifat anti-karsinogenik sehingga secara medis dapat mencegah munculnya sel kanker dalam tubuh dan bahkan mampu membersihkannya. Dan yang keempat, pada bahan kayu. Berdampak negatif yaitu alergi pada kulit mata. Yang kedua, gangguan selaput lendir. Yang kelima, pada pipa, lem, lantai vinil, karpet plastik, dan lem kontak. Dampak negatif yang disebabkan yaitu kanker, mematikan tanaman, penyakit hati dan ginjal. Dan yang keenam atau yang terakhir, cat sintesis, thinner, cat epoksi yang mengandung etilahol, yaitu berdampak negatif pada penyakit syaraf, darah pernapasan, mata buta, eksim pada kulit, dan selaput lendir. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pengaruh pemanfaatan bahan tertentu terhadap kesehatan manusia.